Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah 6 ini kita merayakan ibadah Minggu Palma. Perayaan ini akan memampukan kita untuk memperingati sengsara Kristus. Dengan membawa daun palma, kita menghormati Tuhan yang datang. Seperti kedatangan Yesus ke Yerusalem disambut oleh banyak orang dengan penuh semangat. Matius 21 ayat 8 menyaksikan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Matius 21 ayat 8. Kita turut serta dalam perarakan Yesus masuk ke Yerusalem. Kita merenungkan peristiwa Yesus yang mau menderita. Ia merelakan diri melakukan semua itu demi menyelamatkan dunia. Ia berkarya nyata dan memberikan teladan bagi kita dengan cara taat kepada kehendak Allah. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama
angkatlah, hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah suaramu, angkatlah, hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memadamkan lilin Prapaskah yang ke-6 sebagai tanda bahwa kita mematikan keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan bertekad mengikut Tuhan Yesus Juru Selamat. Saat ini kita menghayati turut serta dalam perarakan Yesus masuk ke Yerusalem. Kita merenungkan karya Tuhan Yesus yang rela menderita sengsara. Ia merelakan diri melakukan semua itu demi menyelamatkan dunia. Ia berkarya nyata dan memberikan teladan bagi kita dengan cara taat kepada kehendak Allah. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370, bait yang ke-1 dan ke-3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku pembimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita naikkan dengan berbalasan. Ya Allah Bapa kami di sorga, terkadang niat dan tekad kami untuk terus mengikuti teladan Kristus terkendala oleh nafsu dunia yang menggoda. Kami kalah mengatasi godaan itu dan mendahulukan kehendak manusia kami. Kehendak Tuhan kami langgar. Ampunilah kami, ya Allah. Tuhan, ampunilah kami bila mana dalam mengikuti Engkau, di mana hati, pikiran, hidup kami dikuasai oleh berbagai macam hal yang membuat kami menderita, bahkan hidup kami tak berdaya. Ampunilah kami, ya Allah. Di hadapan Dia Sang Penebus, saudara-saudara, marilah sekarang saudara secara pribadi menyatakan di dalam hati segala kelemahan dan kecenderungan hidup kita yang jatuh di dalam dosa, serta memohon pengampunan Tuhan. Dipersilahkan kita masuk dalam doa pribadi. Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami sungguh menyesali dosa kami dan memohon pengampunan Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita menaikkan nyanyian pengakuan kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru 10 bait 1 dan 2 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah dari sengsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib. Ya Yesus datanglah.
hidupku yang bercela. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah. Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Mari Engkau menerangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu,
supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, kami mengertinya, dan kami memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang hendak menyampaikan dan kami semua, topanglah dengan kuasa Roh-Mu supaya sungguh-sungguh kami mendengar dan merenungkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Mari kita siapkan sebelumnya. Yang pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Kemudian bagian yang kedua nanti adalah Lukas 23 ayat 35 sampai dengan 43. Lukas 23 ayat 35 sampai dengan 43. Kita akan membaca bagian yang pertama, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan yang kedua terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai dengan 43. Lukas 23 ayat 35 sampai dengan 43. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dan berharap bahwa pada saat ini saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tentu juga mengingat saudara-saudara kita yang pada saat ini masih dalam perawatan, sedang isolasi mandiri dan juga dalam kelemahan tubuh. Tentu kita akan mendukung mereka, akan mendoakan mereka supaya mereka juga segera dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, pada minggu ini bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita memperingati Minggu Palma atau Minggu Palmarum yang jatuh setiap minggu sebelum Minggu Paskah. Dan pada peringatan Minggu Palma itu umat Kristen memperingati peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum Tuhan Yesus Kristus mengalami penderitaan dan kemudian disalibkan. Peristiwa itu tentu sungguh luar biasa karena ini adalah sebuah perjalanan perarakan begitu ya, berarak-arak Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang mendukungnya, para muridnya, bersama-sama memasuki kota Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Alkitab digambarkan bagaimana Yesus menaiki seekor keledai muda dan para muridnya menghamparkan baju di jalan yang akan dilewati Tuhan Yesus. Mereka memotong daun-daun palma dan kemudian menaruh di jalanan, dan suasananya sangat luar biasa, sangat gembira, sangat meriah, di mana mereka membawa Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Alkitab mencatat mereka berteriak atau mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ada pula yang berseru, "Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Saudara-saudara, memang terus terang saja bahwa ada sebagian orang-orang yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus itu berharap tentu Tuhan Yesus akan muncul sebagai raja secara politis yang memimpin mereka melawan pemerintahan Romawi. Tetapi tentu bukan itu maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Dan murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia tentu juga memahami bahwa Yesus tidak sedang membangun sebuah kerajaan politis di tengah-tengah dunia ini. Dan jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan, membimbing, menolong orang-orang sebenarnya supaya mereka memiliki kehidupan, memiliki jiwa, memiliki hati yang terarah kepada Tuhan Allah, bukan untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan Yesus menjadi raja itu sama sekali tidak dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mengisahkan sambutan yang meriah itu memang kemudian tidak lama, karena kemudian setelah Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, terasa sekali bahwa suasana orang-orang yang tidak setuju dengan kehadiran Tuhan Yesus, terutama juga pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin Romawi yang merasa bahwa kehadiran Tuhan Yesus membahayakan bagi kehidupan mereka sebagai negara. Terlebih-lebih para pemimpin Romawi itu juga mendapat masukan-masukan dari rakyat atau dari banyak orang yang menuduh bahwa Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran-pengajaran yang melawan pemerintahan Romawi. Misalnya mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu bahwa Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya atau para pengikutnya tidak membayar pajak. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang raja. Ini tentu menggelisahkan
pemerintahan Romawi. Berarti ada semacam dugaan bahwa Yesus ini akan mendirikan sebuah pemerintahan atau negara baru di mana Yesus akan menjadi raja mereka. Nah, tuduhan-tuduhan palsu itu semakin membuat beringas ya orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap dan kemudian diajukan ke pengadilan, di mana Pilatus sendiri yang memimpin pengadilan itu, orang-orang menyampaikan sekali lagi tuduhan-tuduhan palsu, ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang raja, orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan pemerintahan Romawi. Oleh sebab itu, sekali lagi banyak orang yang kemudian merasa bahwa ini berbahaya kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga di dalam pengadilan itu juga mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Alkitab juga mencatat bagaimana mereka mengolok-olok Yesus dengan memberikan jubah ungu. Jubah ungu sebenarnya adalah simbol pakaian raja. Tetapi tentu ini adalah sebuah sebuah hinaan kepada Yesus. Masa raja dipukuli, masa raja diludahi. Lalu kemudian mereka juga memakaikan mahkota duri dan mengejek Tuhan Yesus. Salam bagimu, hai raja orang Yahudi. Sekali lagi saudara-saudara, tindakan-tindakan itu sesungguhnya adalah sebuah sebuah tindakan yang merendahkan, melecehkan, membuli Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka ketika akan menyalibkan Tuhan Yesus, mereka juga kemudian menuliskan di atas salib itu, inilah raja orang Yahudi. Sekali lagi saudara-saudara, ini mereka betul-betul ingin merendahkan Yesus di hadapan masyarakat. Tidak mungkin dong seorang raja disalibkan. Yang disalibkan itu hanya penjahat-penjahat, pencoleng-pencoleng, musuh masyarakat. Sehingga ketika Yesus disalibkan, tentu ini maksudnya adalah menghina, merendahkan Tuhan Yesus. Mereka mengejek Yesus dengan mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jadi sekali lagi kata-kata itu sangat menghina Yesus. Kalau memang kamu raja yang punya kuasa dan kamu dekat dengan Allah, selamatkan dirimu, buktikan kepada kami. Dan kita juga membaca tadi bahwa salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga merendahkan Yesus, gitu kan. Bukankah engkau adalah Kristus? Kalau engkau adalah Kristus, engkau adalah Raja, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dan ejekan-ejekan itu sekali lagi tentu orang yang percaya di Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh tentu ini merasa bahwa ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Jadi ada sebuah perubahan yang drastis. Sebelumnya Yesus dielu-elukan, ya, disambut bak raja, tetapi kemudian dia memasuki situasi yang berat. Yesus dihina, Yesus diolok-olokkan, Yesus direndahkan, dan Yesus sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang besar. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ini sebenarnya juga sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwa Yesus ketika memasuki Yerusalem akan ditolak oleh tua-tua, akan diserang atau bahkan akan dibunuh. Itu Yesus sudah mengatakan sebelumnya kepada para muridnya. Tetapi sebenarnya murid-muridnya juga masih berharap bahwa itu tidak akan terjadi. Dan ketika itu sungguh-sungguh terjadi, ketika Tuhan Yesus kemudian juga dihadapkan kepada pengadilan yang memutuskan untuk disalibkan, ini menjadi sesuatu yang sangat sangat menyedihkan tentu
buat para pengikutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang atau sebagai gereja yang pada saat ini kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu juga sangat prihatin, sangat sedih melihat kondisi ini. Bahwa kemuliaan yang sebelumnya seakan-akan digambarkan dan dibayangkan ketika mereka dielulukan, Yesus dielulukan oleh para pengikutnya, kemudian diganti dengan situasi yang sebaliknya. Banyak orang yang menyambutnya dengan elu-elu, teriakan-teriakan kegembiraan. Mungkin juga sebagian yang kemudian berbalik menghina Yesus dan meneriakkan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa sesungguhnya yang terjadi dengan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan. Artinya bahwa tuduhan-tuduhan bahwa Yesus mengajak para pengikutnya untuk tidak membayar pajak, itu sesuatu yang sama sekali tidak benar. Bahkan Yesus mengatakan, ya kalau kamu punya tanggung jawab kepada Kaisar, bayarlah Kaisar dengan pajakmu itu. Yesus juga mengatakan bahwa dia bukan menjadi raja. Ia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk membangun sebuah kelompok militan dengan senjata, mempersenjatai mereka dengan senjata-senjata yang untuk melakukan perlawanan kepada pihak lain. Bahkan Yesus justru mengajarkan yang bertentangan dengan itu. Ia mengajarkan pengampunan, ia mengajarkan tentang kasih, ia mengajarkan tentang menerima orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mendoakan musuh. Kita masih ingat barangkali ketika Yesus ditangkap, Petrus mau membela Yesus dengan membawa pedang, tetapi Yesus kemudian mengatakan, sarungkanlah pedangmu itu. Jadi artinya kalau Yesus dituduh untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi dengan kekuatan militer, katakanlah begitu, sama sekali tidak benar. Dan ini bertentangan dengan misi Yesus ke tengah-tengah dunia, misi pendamaian, misi penerimaan terhadap siapapun. Sangat menarik bacaan kita dari kitab Yesaya yang kita bacakan tadi, bahwa kitab Yesaya menuliskan syair tentang hamba Tuhan. Di dalam Alkitab, kitab Yesaya khususnya saudara-saudara, ada 4 bagian yang menunjukkan tentang hamba Tuhan. Misalnya di pasal 42, Yesaya 42 ayat 1-6, di sana dikatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah seseorang yang dilantik oleh Tuhan untuk membawa hukum. Kemudian di Yesaya 49 ayat 1-6 misalnya, di sana digambarkan bahwa hamba Tuhan itu dilukiskan sebagai seorang nabi yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia. Kemudian di Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12, di sana diceritakan bahwa hamba Tuhan itu melalui penghinaan, penderitaan. Padahal dia adalah membawa keselamatan kepada banyak orang. Dan oleh sebab itu di sana dinyatakan bahwa dia adalah orang yang benar dan ditinggikan oleh Tuhan. Sedangkan bagian yang ketiga yang kita baca tadi, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9 atau sampai ayat 11, adalah bagian yang menyelukiskan hamba Tuhan itu dengan 3 hal. Hamba Tuhan itu memiliki persekutuan dengan Tuhan, di mana ia disebut sebagai murid yang taat mendengarkan. Dan apa yang didengarkan itu kemudian disampaikan ke banyak orang. Dan dengan kata-katanya yang disampaikan kepada orang itu, orang diberi semangat, orang diberikan motivasi untuk terus berjalan. Ini jelas menunjuk kepada Yesus
yang dalam pelayanannya mengatakan bahwa apa yang disampaikan bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Allah. Ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberi semangat baru kepada banyak orang yang terluka, banyak orang yang terpinggirkan. Oleh sebab itu Yesus dalam pewartaannya mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian hal yang kedua yang kita baca dari Yesaya 50 tadi adalah bahwa dikemukakan bahwa hamba Tuhan itu menderita karena ketaatannya. Justru karena ketaatannya kepada Allah itu dia mengalami penderitaannya dalam menjalankan tugas panggilannya. Dan jelas juga bahwa ketika kita melihat pelayanan Tuhan Yesus mengalami banyak penolakan, banyak hambatan, banyak situasi di mana dia kehadiran Tuhan Yesus tidak diterima, khususnya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ia dan para murid dituduh oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat melanggar hukum Taurat. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, atau murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Padahal apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang, menyembuhkan orang sekalipun pada hari Sabat. Sama sebenarnya pada hari Sabat orang-orang Farisi pun juga melakukan tindakan sebenarnya yang kalau dihitung-hitung bisa dianggap sebagai melanggar hukum Tuhan. Misalnya melepaskan apa yang mereka miliki, domba-domba atau kambing untuk diberi makan dan minum. Jadi ibaratnya Tuhan Yesus diperlakukan secara tidak adil dan dianggap melanggar hukum Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menerima semuanya itu dengan teguh, dengan sabar. Ibaratnya ia membiarkan orang memukul punggungnya, mencabut janggutnya. Tetapi tugas dan tanggung jawabnya tetap dilakukannya dengan setia. Penderitaan Yesus juga disaksikan pada waktu penyaliban. Ia diejek, ia diolok-olok oleh banyak orang. Bahkan oleh salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan dia. Jadi pendek kata, hamba Tuhan menjalankan tugas itu dengan penolakan. Terakhir dikatakan di dalam bacaan kita dari Yesaya tadi bahwa hamba Tuhan itu memiliki kepercayaan yang tinggi dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Tuhan menyatakan dia adalah benar. Dan pada akhirnya Tuhan meninggikan hamba Tuhan itu. Yesus meyakini bahwa sekalipun ia dalam menjalankan tugas mengalami kesengsaraan, mengalami bahkan melalui kematian, ia tahu bahwa ia akan bangkit lagi dan ia akan mendapatkan kemuliaan dari Bapaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa maknanya dalam kehidupan kita pada saat ini ketika kita akan merayakan Minggu Palmarum? Kita bersama-sama dalam perarakan, kita bersama-sama dalam barisan gereja-gereja mula-mula yang menganggap, menerima, meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bukan raja duniawi, tetapi dia adalah raja sorgawi yang tidak menunggang kuda perang, tidak menunggang kereta yang untuk berperang, tetapi dia mengendarai seekor keledai muda. Melambangkan kerendahan hatinya untuk menjalankan tugasnya. Kalau hari ini kita melambai-lambaikan daun palem, menyambut kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja kita, tetapi sesungguhnya Raja itu bukan Raja politis, tetapi Raja yang mengajarkan damai sejahtera, Raja yang mengajarkan tentang kasih, hamba Tuhan yang rendah hati, yang taat kepada Allah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus pada masa kini? Saya kira yang perlu kita lakukan adalah kesediaan kita
untuk meneladani Yesus sebagai hamba Tuhan yang rendah hati dan taat pada Tuhan. Artinya, kalau kita percaya, kalau kita meyakini Yesus adalah Raja kita, maka kita harus berani dan mau meneladani Yesus dalam kerendahan hati, dalam ketaatannya menjalankan tugas dan panggilan. Memang ada banyak masalah, memang ada banyak tantangan yang kita hadapi dari bermacam-macam sudut kehidupan kita, dari masalah ekonomi, sakit, penyakit, dan berbagai keterbatasan kita. Tetapi justru dalam situasi yang tidak mudah itu kita diingatkan untuk tetap teguh, tetap yakin, tetap percaya, tetap menjalankan tugas kita dengan setia, tidak menyerah, dan percaya bahwa dalam menjalankan tugas itu kita tetap disertai oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus yang sudah berada di sorga berjanji akan mengutus Roh Kudus yang akan menuntun kita, melindungi kita, membawa kita dalam keberhasilan menjalankan tugas. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita juga mesti memiliki keyakinan bahwa dengan kemenangan Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan segera kita peringati nanti, kita meyakini bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada penjahat yang satunya. Ketika dia mau mengakui Yesus sebagai Raja di dalam hidupnya, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Saudara-saudara, ketika hidup kita mengalami berbagai pencobaan dan kesulitan dalam menjalankan tugas kita sebagai orang percaya, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah teguh di dalam iman, dan kita percaya bahwa Yesus yang adalah Raja kita akan melindungi dan menolong kita dan memberikan kita kemuliaan tepat pada waktunya. Selamat dari Minggu, saudara-saudara. Tetap semangat, tetap gembira. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan nanti kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sapa melalui nama Yesus. Engkaulah Allah yang patut kami sembah dan puji dalam hidup kami. Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah memberikan hidup dan mencurahkan berkat-berkat yang kami perlukan. Terima kasih atas damai sejahtera dan keselamatan yang Engkau karuniakan, sekalipun kami sesungguhnya tidak layak menerimanya. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kami Tuhan lepaskan dari ikatan dosa dan maut. Bimbinglah kami terus ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar sepanjang hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami berdoa untuk orang tua kami, para Adi Yuswo, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasila, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Ibu Puji Astuti, dan Bapak Sudono, demikian juga Bapak S. Parmun, serta para Adi Yuswo di dalam persekutuan gereja kami. Mohon di masa tua mereka ya Tuhan, mereka tetap dapat bersukacita, teguh dalam iman, bahagia, dan menjadi teladan dan berkat bagi keluarga dan lingkungannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dalam proses pemulihan dan kesempurnaan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah, demikian juga Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati. Kami doakan juga Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Saudari Agnesia Juli Puspita, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Purwanti Sulimin, Bapak Santoso Budi Raharjo, dan Ibu Sutini. Mari Tuhan, Engkau berkenan mengulurkan tangan Tuhan, menjamah mereka, memberkati mereka, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga mengingat Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, serta Bapak Bambang Winada. Sebagian dari saudara-saudara kami ini sudah mulai membaik ya Tuhan. Kami bersyukur. Namun kami juga terus memohon pertolongan Tuhan, agar di masa sakit saudara-saudara kami ini kiranya tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus, sabar dalam kesukaran, dan mohon Tuhan berkenan meringankan sakitnya, dan bahkan menyembuhkan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Keluarga yang mendampingi dan menolong setiap harinya, juga kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesegaran tubuh, serta cinta kasih dalam melayani. Oh Bapa di dalam sorga, saat ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berusaha mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Keluarga-keluarga muda yang mengharapkan kehadiran buah hati. Keluarga-keluarga yang tak lelah mengusahakan keharmonisan dan pemulihan relasi hidup berkeluarga yang retak. Usaha-usaha para orang tua dalam membangun hubungan yang erat dan mesra dengan anak-anak, dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang berusaha keras mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga. Hamba-hambamu yang tak lelah mencari pekerjaan yang tepat dan mencoba membuka usaha-usaha untuk menopang kehidupan keluarga. Sungguh kami dukung mereka dalam doa dan pengharapan kami. Kami bawa juga di dalam doa pergumulan anak cucu kami yang masih belajar dan menimba ilmu
baik di dalam maupun di luar negeri, jauh dari orang tuanya. Berkat Tuhan menaungi mereka, dan Engkau memberikan perlindungan yang aman, sehingga memberi mereka tekun di dalam belajar, dan pada akhirnya memberikan keberhasilan. Oh Bapa Maha Kuasa, kami sungguh memohon kemurahan Tuhan, agar semua usaha anak-anak-Mu dapat berhasil dan mendatangkan sukacita. Dengarlah jeritan permohonan anak-anak-Mu ya Allah. Bukalah tingkap-tingkap sorga kemurahan-Mu. Berilah kami jalan keluar atas pergumulan kami yang membawa harapan baru. Tuntun kami jemaat-Mu, anak-anak dan cucu kami, agar tidak menyimpang dari perintah-Mu, tetapi tetap taat dan percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami juga membawa semua pergumulan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan agar pemerintah dan jajarannya mampu mengatasi masalah ekonomi, pengangguran, keamanan negara, kerukunan, perdamaian, masalah pandemi, dan berbagai dampak negatifnya. Pemerintah juga kiranya dimampukan mengatasi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, serta ancaman intoleransi. Kami memohon perlindungan-Mu, kekuatan dan semangat bagi para relawan, tenaga pengaman, para dokter, dan tenaga kesehatan, dan seluruh aparat terkait untuk dapat berjuang secara optimal, mengatasi masalah dan memulihkan keadaan pandemi yang masih terjadi di negeri kami. Dan kami sebagai anggota masyarakat dan warga gereja kiranya juga dimampukan ambil bagian sepenuhnya menjaga perdamaian dan keamanan serta taat pada arahan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Ya Tuhan Yesus Raja Gereja, kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu. Mampukan gereja-gereja-Mu agar dapat terus membangun semangat dan iman jemaat, serta mampu menjadi berkat melalui pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan untuk masyarakat. Para anggota majelis, aktivis, komisi, bebadan, panitia, karyawan gereja, dan seluruh warga gereja kiranya dapat bekerja dan melayani dengan kasih serta sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan melalui persekutuan dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, hadirlah selalu dalam keluarga kami melalui kuasa Roh-Mu. Berkatilah setiap anggota keluarga kami, agar kami dapat hidup saling mengasihi, saling menerima dan menjaga, mau mengampuni, bersedia bergandengan tangan, membangun hidup yang rukun dan damai. Setiap pergumulan, masalah, dan beban-beban hidup pribadi yang kami alami, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan yang perkasa. Mampukan kami selalu mengandalkan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-Mu. Teguhkanlah iman kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan akan memberikan jalan keluar yang melegakan atas setiap masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, karena kami acap menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus kiranya mengubah hidup kami, menjadi anak-anak yang setia dan patuh pada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba waktunya kita menyatakan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kita. Saatnya kita memberikan persembahan. Adapun tata cara persembahan yang bisa dilakukan adalah yang pertama dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Ebenezer di Bank Mandiri, BRI, dan BCA, atau memberikan kepada majelis yang bertugas di wilayah, atau memberikan ke kantor gereja melalui kepala kantor. Adapun nats persembahan pada pagi hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan dari nyanyikan Kidung Baru 133, bait yang pertama, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan dan segala berkat. Pada saat ini umat-Mu menghampiri takhta-Mu yang kudus, membawa persembahan syukur atas berkat dan pemberian-Mu yang melimpah mencukupkan kebutuhan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ya Bapa, menjadi alat bagi gereja-Mu untuk menyatakan kasih dan dukungan kepada sesama. Mampukan kami ya Allah untuk mengelola semua berkat dari-Mu agar bermanfaat untuk keluarga kami dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghaturkan persembahan kami. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh pengharapan, marilah kita taat menghadapi penderitaan hidup, tetap setia dalam melayani Tuhan, serta hidup mengikuti firman-Nya.
Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.